Salam para kultivator, selamat datang kembali di Narakomik. Sebelum kita memulai perjalanan di part kali ini, perkenalkan narator AI kita, bernama Xiaomei. Tingkat kultivasinya masih pemula, jadi mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam menyebut nama tokoh, jurus, ataupun sekte. Anggap saja ia sedang berlatih untuk menembus kemacetan ranah. Hari ini, kita akan melanjutkan kisah dari Rebirth of the Urban Immortal Cultivator, Part 1. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pada suatu pagi cerah di bulan Juli tahun 2007, seorang pemuda terbangun dengan mata terbuka lebar di atas sebuah bus yang melaju di jalanan. Dengan ekspresi kebingungan, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Di mana aku?" Sambil melihat sekeliling, ingatannya perlahan kembali. Ini adalah bus yang biasa ia naiki saat liburan musim panas, dari Shishui County menuju Chuzhou. Di tengah keraguan dan rasa tidak percaya, pemuda itu menatap tangannya sendiri, wajahnya tergambar antara kaget dan bingung. "Kenapa aku di sini? Bukankah aku sedang menanggung pembalasan ilahi?" bisiknya, mata membelalak dalam kecemasan. Namun seiring benaknya berputar, ingatan menakjubkan terkuak. Ia adalah Chen Fan, sang penguasa abadi Beixuan, yang telah menapak jalan kultivasi abadi, berjuang dalam pertempuran antar suku, dan dikenal sebagai jenius tak tertandingi. Kini, ruh agung itu entah bagaimana telah kembali, menatap dunia lamanya dari raganya yang muda. Dalam kilatan cahaya yang memancar, sosok agung Chen Beixuan tenggelam di bawah badai pembalasan ilahi yang menggetarkan alam semesta. Ia mengakui dalam hatinya, betapa fondasi yang rapuh dan penyesalan yang menumpuk selama 500 tahun terakhir telah menjeratnya, membuatnya tak mampu menahan cobaan terberat. Namun, tepat di saat segalanya tampak hilang, jiwanya tersadar, "Aku kembali sebagai remaja di bumi." Bisik pemuda itu dengan mata berbinar dan rona takjub di wajahnya, menandai awal perjalanan baru di dunia lama yang pernah ia tinggalkan. Setelah semua badai kehidupan abadi berlalu, Chen Fan duduk termenung di kursi bas, menatap nanar jendela dunia modern. Dalam diam, ia merenungi kehilangan seluruh kekuatan supranatural, primordial spirit, bahkan artefak abadi telah sirna, meninggalkannya sekadar manusia biasa yang rentan. Namun di balik tatapan pasrahnya, tumbuh secercah tekad, "Ini tidaklah buruk. Dalam hidup ini, aku akan bekerja keras untuk yang terbaik dalam kultivasiku, dan membangun pondasi tertinggi Dao." Di sela lorong bas yang melaju menuju Chuzhou, Chen Fan duduk termangu, matanya menerawang menembus jendela kota yang dulu pernah ia tinggalkan begitu lama. Gema bisikan dendam masa lalu, darah dibalas darah. Jangan menyesal, masih membuntuti benaknya. Namun dunia nyata memanggilnya kembali saat ponselnya bergetar dan berdering. Raut wajahnya berubah kaget, lalu lembut saat melihat layar, pesan dari sang ibu, tanda ikatan lama yang menantinya di bumi tempat ia memulai segalanya dari awal. Di balik kaca bening aula yang megah, suara lembut seorang ibu menembus ruang dan waktu, menghangatkan hati Chen Fan yang duduk sendu di dalam bas. Matanya berkaca-kaca, tergetar oleh rindunya yang dalam, sebab sudah lama tak mendengar suara ibunya sejak sang ibu meninggal di kehidupannya yang lalu. Pada akhirnya, suara pengumuman bas membawanya kembali ke dunia nyata, menegaskan bahwa perhentian barunya di Chuzhou adalah awal takdir yang telah dipilihkan untuknya, bersama harapan dan cinta keluarga yang kembali direngkuh. Sesaat setelah turun dari bus di terminal Chuzhou, Chen Fan berdiri dengan tangan terentang lebar,
wajahnya menyiratkan campuran kelegaan dan rasa kagum. Ia telah benar-benar kembali menjadi remaja berusia 17 tahun. Sambil mengingat tekadnya, aku terikat untuk pergi melalui dunia fana lagi. Jadi di hidup ini aku tidak perlu takut. Chen Fan menatap masa depan barunya dengan penuh keberanian. Di kejauhan, sekelompok siswa dan dua wanita elegan di samping mobil mewah menoleh ke arahnya, pertanda bahwa babak baru penuh pertemuan tak terduga akan segera dimulai di dunia lamanya. Di bawah langit cerah Terminal Chuzo, dua wanita elegan menanti di sisi mobil sport merah. Salah satunya, dengan wajah bosan dan tubuh letih karena panas matahari, mengeluh pada rekannya, ingin segera mengakhiri penantian. Namun ketidaksabarannya diiringi dengan rasa penasaran terhadap sosok yang akan mereka temui, hingga akhirnya sebuah suara menyapa dengan sopan, "Bibi Tang, maaf sudah membuatmu menunggu," menandai detik-detik pertemuan pertama yang penuh arti di awal babak baru perjalanan Chen Fan. Di dalam mobil mewah yang melaju di bawah cahaya pagi, Chen Fan duduk tenang di samping seorang gadis berambut hitam panjang bernama Ranran. Wajahnya tampak letih dan penuh pikiran. Suasana canggung mengisi ruang, sementara Bibi Tang yang duduk di kursi depan memberi wejangan hangat, mengingatkan Chen Fan agar memperhatikan Ranran yang kini jadi senior sekaligus saudara perempuannya. Dengan senyum tipis, Chen Fan memastikan, "Dia adalah saudara perempuanku sekarang, Bibi Tang. Jangan cemas, aku akan melindunginya." Di dalam mobil mewah berlatar cahaya pagi, Chen Fan menatap keluar jendela, pikirannya mengembara pada kenangan pahit cinta lamanya, Jiang Churan, yang ia coba lupakan. Sementara Ranran duduk berseberangan, menerima tawaran bantuan Chen Fan dengan senyum tipis namun menyimpan keangkuhan, mengingat latar belakang keluarganya yang terpandang. Bibi Tang, dengan kehangatan seorang ibu, membimbing mereka ke tujuan berikutnya, menambah secercah harapan di tengah suasana baru yang mulai terjalin. Setibanya di sebuah apartemen mewah yang penuh sinar pagi, Bibi Tang memperkenalkan tempat tinggal baru yang dekat dan indah, terletak tak jauh dari Danau Yang Sui dan SMA Ivy. Sambil tersenyum hangat, Bibi Tang menegaskan kepercayaannya pada Chen Fan dan memintanya untuk merasa nyaman seperti di rumah sendiri. Chen Fan terharu atas kebaikan Bibi Tang, dan mulai merasa bahwa, perlahan, kehangatan keluarga baru itu mulai meresap ke dalam hatinya. Tangan saling menggenggam, Bibi Tang mengajak Chen Fan dan Ranran menuju Longjing Villa, menyuguhkan kehangatan baru di tengah kemewahan kota Chusu. Ranran, dengan sorot mata yang meneliti, memperhatikan keakraban baru itu, sementara Chen Fan melangkah dengan sedikit canggung namun penuh harapan, menyadari dirinya mulai diterima dalam keluarga baru. Di depan gerbang villa, Bibi Tang mengenalkan lingkungan rumah mereka dan keindahan Chusu, menandai awal babak baru dalam hidup Chen Fan. Di pagi yang cerah di antara dedaunan yang berkilau, Bibi Tang menggandeng tangan Chen Fan, memperkenalkannya pada Longjing Villa yang megah. Dengan senyum hangat, Bibi Tang bercerita tentang villa-villa megah di lereng Gunung Yunwu, tempat rumah-rumah terbenam dalam lautan kabut setiap pagi. Namun, bagi Chen Fan, rumah sederhana ini sudah lebih dari cukup. Sambil berjanji dengan nada bercanda, ia akan membelikan villa di masa depan jika sang ibu angkat benar-benar menginginkannya, menambah kehangatan suasana pagi itu. Di ruang tamu yang mewah dan dipenuhi kehangatan, Bibi Tang menyambut Chen Fan dengan senyum tulus, menawarkan kenyamanan rumah baru dan hangatnya acara makan bersama. Suara tawa mereka menggema hingga menarik perhatian Paman Jiang,
yang dengan raut serius mempertanyakan keceriaan itu dari balik sofa, sementara Chen Fan menyapa dengan ramah. Dengan kelembutan, Bibi Tang berpamitan untuk menyiapkan masakan di dapur, meninggalkan Chen Fan di tengah keluarga barunya yang penuh harapan dan langkah kecil menuju keakraban sejati. Di meja makan yang hangat diterangi cahaya pagi, Chen Fan duduk bersisian dengan keluarga barunya, berusaha menyesuaikan diri di tengah tatapan dingin Paman Jiang dan kehangatan Bibi Tang. Suasana seketika menjadi agak kaku saat terdengar gumaman meremehkan tentang dirinya, namun Chen Fan justru tersenyum tulus, mengagumi masakan Bibi Tang yang sederhana namun penuh kasih sayang. Dengan suara lembut, Bibi Tang menyarankan Chen Fan menikmati hari barunya di Chuso, membukakan pintu untuk lembaran kisah persaudaraan baru. Di serambi rumah yang lapang dan diterangi cahaya pagi, Chen Fan melangkah dengan senyum tenang, namun Ran Ran hanya menatapnya datar, menolak untuk ikut menemaninya pergi. "Aku masih ada urusan, kau pergi saja sendiri," ucap Ran Ran, menahan jarak di antara mereka dengan suara datar yang tidak menyisakan ruang untuk protes. Meski perpisahan terasa canggung, Chen Fan membalas dengan ringan, "Baiklah, sampai jumpa." Sepasang anak manusia yang mulai menapaki kisah baru, masing-masing menyembunyikan harapan dan pertahanannya sendiri di balik langkah yang menjauh. Di bawah langit yang bersih dan sinar mentari pagi yang lembut, Chen Fan melangkah menjauh dari pelataran rumah, meninggalkan gadis berambut hitam yang masih menyembunyikan perasaannya. Dengan langkah mantap, ia menuju Danau Yang Yui, tempat legendaris penuh energi spirit, berniat segera duduk bersila di bawah pohon besar untuk membentuk fondasi kekuatan sejatinya. Di sanalah, di tengah alam yang hening dan teduh, Chen Fan bersiap menapaki babak baru sebagai master yang akan menentukan takdir keluarga itu. Di bawah naungan pohon raksasa yang menyaring cahaya pagi, Chen Fan duduk bersila, memejamkan mata, menyelami ilmu kultivasi kuno yang telah lama menggetarkan dunia. Dalam benaknya, ia mengingat 8 tahap misterius perjalanan kultivasi Qi, serta tantangan membentuk fondasi sejati. Jadi cara apa yang harus kupilih untuk membentuk fondasiku? Perlahan, tekadnya menguat, sementara aura harapan dan keajaiban membaur di udara, menandai saat-saat awal sebuah transformasi besar akan dimulai. Dalam ruang cahaya kosmis yang tak bertepi, Chen Fan melayang di antara buku-buku kuno yang mengitari tubuhnya, matanya menyorot tekad yang baru tumbuh. Ia menelusuri lautan ilmu ribuan tahun, menyadari bahwa kekuatan sejati berakar pada fondasi yang kokoh. "Aku mempunyai berjuta-juta teknik rahasia dari 500 tahun terakhir, namun hanya fondasi yang kuat saja yang bisa menahan gedung." Kini, sembari meraih naskah pusaka bertajuk Void Body Refining Arts, ia mengambil keputusan, "Aku akan mencoba yang ini," menandai awal babak epik perjalanan kultivasinya. Di bawah naungan pohon yang rindang, Chen Fan duduk bersila, wajahnya penuh keteguhan. Ia menutup buku pusaka yang membisikkan rahasia, lalu menarik napas dalam. Terdorong tekad bulat, ia mulai berkultivasi, menggabungkan segala obat, harta karun, dan energi yin yang, meski dunia di sekitarnya nyaris kehabisan energi spiritual. Sinar keemasan melingkupi tubuhnya, menandai awal perjalanan berat memperkuat fondasi dengan seni khusus yang menekankan inklusivitas dan penyerapan. Di bawah cahaya mentari pagi yang menyilaukan, Chen Fan menghela napas perlahan, menatap langit dengan sorot mata penuh tekad. Tubuhnya terpancarkan kilatan cahaya emas, menandakan teknik Void Body Refining,
tengah ia jalankan teknik pembentukan fondasi nomor 1 di dunia. Hanya dalam sekali upaya, ia nyaris menembus tahap penting dalam kultivasi, seolah-olah keajaiban benar-benar akan terwujud di hadapannya. Dalam sunyinya tepi hutan yang jauh dari keramaian, Chen Fan berdiri tegap di bawah naungan pohon raksasa. Setelah semalam penuh kultivasi tanpa gangguan, ia menggenggam tinjunya dengan penuh semangat, merasakan kekuatan baru mengalir di seluruh tubuhnya. Satu pukulan ke batang pohon pun membuktikan, kini fisiknya telah ditempa menjadi luar biasa kuat, membawanya selangkah lebih dekat ke puncak dunia kultivasi. Di bawah rindangnya pepohonan dengan sinar mentari menari di bahunya, Chen Fan tersenyum sambil berbisik, "Oh wow, aku lapar. Aku harus ingat aku hanyalah makhluk fana dan butuh makan." Namun, kedamaian pagi itu segera berubah tegang kala langkahnya membawa ia berhadapan dengan 3 sosok misterius yang menunggu dengan tatapan tajam. Ia menegakkan sikap, suara serius membelah keheningan. "Apa yang kau inginkan?" Tanda awal dari tantangan baru yang akan dihadapinya. Di bawah naungan pepohonan terminal Chuzhou, 2 sosok laki-laki berdiri saling mengamati. Tatapan tajam pria muda berseragam gelap segera tertuju pada Chen Fan, dengan raut penuh penilaian dan bisikan batin yang mengupas kekuatan tersembunyi sang pemuda. Sementara penilaian keras terlontar, esensinya terlalu lemah, kekuatannya ribuan kali lebih rendah dari seorang kultivator sejati. Chen Fan hanya memandang tenang, menandakan dimulainya pertemuan-pertemuan tak terduga di dunia barunya. Di bawah naungan pepohonan terminal kota Chuzhou yang rimbun, seorang pemuda dan gadis berambut panjang terlibat percakapan singkat penuh tanya. "Hei, kenapa kau menggelengkan kepalamu?" tanya sang gadis, matanya menatap penuh rasa ingin tahu. Chen Fan, masih tenang meski diawasi banyak pasang mata, menjawab hati-hati sebelum langkahnya dihentikan oleh suara berat seorang pria tegap. "Tunggu sebentar, anak muda." Dengan tatapan penuh waspada, Chen Fan menoleh. "Kenapa Pak Tua?" menandakan awal konfrontasi dan meningkatnya ketegangan di antara para calon tokoh besar di Chuzhou ini. Di tengah taman yang rimbun, Wei Bo sang kakek berjanggut putih menatap tajam pada Chen Fan, menuntut penjelasan. "Kau menggelengkan kepalamu setelah melihat cucuku. Bisa kau katakan alasannya?" Ketegangan langsung tumbuh saat pria kekar membentak Chen Fan, menuntut rasa hormat. Namun dengan ketenangan luar biasa, Chen Fan menjawab, "Itu tidak ada hubungannya dengannya." Ketajaman mata Wei Bo meneliti, lalu ia menebak Chen Fan pasti belajar seni bela diri. Demi kejelasan, Wei Bo bertanya tentang asal-usul dan guru Chen Fan, tetapi Chen Fan hanya menjawab, "Aku hanya seorang kultivator Dao." Di tengah taman yang dipenuhi sinar matahari, Wei Bo menatap tajam ke arah Chen Fan, mempertanyakan kebenaran identitasnya sebagai kultivator. Sang gadis berambut merah muda mendesak dengan curiga, menuduh Chen Fan berbohong. Namun Chen Fan hanya tertawa ringan dan mengaku bahwa ia hanyalah seorang kultivator Dao biasa, tak ahli berkelahi atau membunuh. Di bawah rindangnya pepohonan, percakapan ini menjadi ujian awal kebijaksanaan dan keikhlasan Chen Fan di hadapan keluarga baru dan calon sekutunya. Di bawah naungan pepohonan yang rimbun, Wei Bo akhirnya memberi isyarat agar Chen Fan dan sang cucu bertukar ilmu, membuka kesempatan untuk berlatih bersama. Dengan senyum penuh tantangan, gadis berambut merah muda melangkah maju, mengundang Chen Fan untuk mendekat dan berkata, "Kemari, biar ku ajari kau sesuatu." Dalam hati,
Chen Fan menyadari waktunya telah tiba untuk menunjukkan kemampuannya, menimbang serius situasi yang mulai menguji kehadirannya di keluarga baru itu. Dengan langkah santai di lorong taman yang sejuk, Chen Fan menahan senyum, berkata, "Aku tidak ingin membuli wanita," sambil mengisyaratkan kedamaian. Namun, si gadis berambut merah muda langsung membalas tajam, tak terima dianggap remeh. Sambil memetik sehelai daun, Chen Fan memasukkan energinya ke dalam daun itu, memancarkan cahaya hangat seolah ingin membuktikan kemampuan tanpa kesombongan. Tiba-tiba, seruan lantang Weibo membelah udara, awas peringatan penuh wibawa yang membuat semua tertegun. Dalam sekejap, kilatan cahaya meluncur hebat dari tangan gadis berambut merah muda, menghantam batang pohon tua dengan kekuatan luar biasa hingga terdengar dentuman keras, boom. Sinar pagi menari-nari di antara dedaunan yang beterbangan, menyaksikan ketegangan dan kekaguman yang menyelimuti jalur taman itu. Di bawah bayang-bayang pohon besar dan keheningan pagi, gadis berambut merah muda menatap selembar daun yang menempel di batang pohon, matanya membulat saat menyadari tetesan darah. "Apa itu?" "Darah," bisiknya, campuran kaget dan kagum. Tak jauh darinya, Weibo menghela napas panjang, gumamnya lirih namun penuh makna, mampu melukai orang lain hanya dengan selembar daun, membiarkan takjub dan rasa waspada bergelayut di udara. Di bawah lindungan pepohonan rimbun yang berbisik tenang, para tetua dan anggota keluarga terdiam tak percaya, menatap daun mungil yang baru saja mengiris rambut dan pohon, seolah menantang hukum alam. Wajah mereka terpaku pada pemuda misterius, seorang master sejati yang selama ini tersembunyi, sementara gadis berambut merah bertanya dengan getir, memegang helaian daun yang kini jadi saksi kekuatan luar biasa itu. Kekaguman dan kegelisahan melintas di mata mereka, kabut rahasia dan keajaiban membelit udara taman pagi. Di bawah rimbun cahaya pagi yang menari di dedaunan, Chen Fan berdiri tenang menghadapi pertanyaan dan keraguan dari sang kakek yang membungkuk penuh hormat. Meski ia menyebut teknik kondensi Qi hanyalah hal biasa baginya, rona kagum terpancar dari wajah-wajah yang mengelilinginya, sementara gadis berambut merah diam-diam terkesiap mendengar kakeknya kini memanggil pemuda itu dengan sebutan Tuan. Di tengah perdebatan makna kekuatan sejati, terdengarlah kisah para master puncak, mereka yang mampu melampaui batas manusia biasa, membuktikan bahwa dunia ini masih menyimpan keajaiban di balik ketenangan taman keluarga. Di bawah naungan cahaya pagi yang menembus dedaunan, kakek berambut putih memandang Chen Fan dengan sorot heran dan hormat. "Anda adalah seorang master, Tuan tidak mengetahui hal itu. Ini adalah cara berpikir di dunia seni bela diri," gumamnya penuh kekaguman. Namun Chen Fan hanya tersenyum sederhana, menepis segala gelar hebat yang dilemparkan, seraya berkata bahwa dirinya hanyalah kultivator dao biasa, membuat sang kakek semakin terkesima dan bergumam, dia benar-benar bukan seorang master manifestasi. Ketegangan serta kekaguman membayangi udara di taman itu, seolah membuka tirai misteri baru tentang kekuatan sejati Chen Fan. Di bawah naungan pepohonan yang asri, Weibo mengamati Chen Fan dengan sorot tegas, bibirnya menyiratkan sebuah ujian, "Dilihat dari logatmu, sepertinya kau bukan orang Cuso." Dengan tenang namun penuh percaya diri, Chen Fan menjawab, "Aku dari Provinsi Sishui. Aku hidup di sana selama 17 tahun, aku kemari untuk sekolah." Sementara itu, sang wanita berambut merah muda memperhatikan dengan tatapan tajam, seolah menanti pembuktian dari sang tamu muda yang kini jadi pusat perhatian keluarga.
Di tengah cahaya pagi yang berkilauan, Chen Fan berdiri tegak penuh keyakinan, menatap keluarga barunya dengan sorot teduh namun tak tergoyahkan. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara lantang, "Namaku Chen Fan. Kau juga bisa memanggilku Chen Beixuan." Beixuan adalah nama pengikut Dao yang diberikan oleh guruku. Sebuah pengakuan yang perlahan menyingkap tabir rahasianya, menandai awal penerimaan dan rasa penasaran di hati mereka yang menyaksikan. Di bawah langit biru yang membentang tenang, Chen Fan berdiri menghadapi pertanyaan tajam dari pria berjanggut putih dan wanita muda penuh selidik. Tatapan mereka penuh tanda tanya tentang asal-usulnya dan sang guru misterius, sampai Chen Fan, dengan sorot mata syarat kerinduan, mengakui sang master kini tak lagi di bumi ini. Suara hatinya menggema tentang persahabatan yang telah lama hilang dan harapan bertemu kembali. Dalam diam, keluarga barunya mulai memahami kedalaman luka dan kebijaksanaan di balik keteguhan pemuda itu. Di bawah naungan cahaya pagi yang lembut, seorang kakek tua batuk pelan, suaranya menua namun tetap berwibawa, menenangkan cucunya bahwa ia baik-baik saja meski rona kekhawatiran jelas di wajah kerabat di sekitarnya. Sorot tajam Chen Fan menembus lapisan kebisuan, menyingkap luka lama sang kakek yang tergores di masa perang, akibat memaksa kekuatan batin demi menyelamatkan teman-temannya. Hari itu, di antara rimbunnya pepohonan dan udara yang syarat harap, keluarga mulai membuka pintu masa lalu, pelan-pelan saling memahami dan menguatkan. Di taman keluarga yang teduh oleh rimbunnya dedaunan, suasana sunyi pecah oleh suara penuh harap sang cucu perempuan. Dengan ekspresi tegas, ia memohon pada Chen Fan, sang kultivator muda, agar menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan penyakit lama sang kakek yang tak mampu disembuhkan pengobatan modern. Kekhawatiran dan ketulusan tergambar jelas dalam sorot mata mereka, sementara Chen Fan menatap penuh ragu, seolah menimbang beratnya permintaan yang melintasi batas kekuatan manusia biasa. Di bawah naungan daun-daun hijau yang membingkai pagi, Chen Fan berdiri mantap disambut harapan tulus sang cucu berambut merah muda dan kakek berwajah penuh kebijakan. Ia menegaskan, "Ini bukan hal yang sulit. Pertemuanku denganmu ini pastilah takdir," ucapnya sambil menawarkan janji, "Aku perlu persiapan. 2 hari lagi aku akan ke rumahmu untuk mengobatinya, oke?" Sorak sukacita dan senyum lega pun merekah, membubuhkan nuansa manis di sela haru, hingga dalam diam Chen Fan pun menyadari, gadis tabah itu akan semakin manis jika tersenyum. Saat mobil Range Rover hitam melaju membelah jalan pagi yang damai, Chen Fan duduk termenung di bangku penumpang, matanya tenang menatap keluar jendela. Di balik kemudi, pria dewasa berambut biru tua, bersikap tegas layaknya militer, penuh disiplin dan wibawa, seolah masa lalunya dipenuhi tradisi ketat angkatan bersenjata. Setibanya di tujuan, pria itu memberi hormat sederhana, "Tuan Chen, kita sampai." Dengan adem, Chen Fan berterima kasih dan mengatur pertemuan selanjutnya, menandai babak baru petualangannya dengan janji bertemu kembali 2 hari kemudian di komunitas Lakeside. Di bawah langit biru yang membentang, Chen Fan dan pria berambut biru tua bertukar nomor telepon dengan saling angguk penuh kepercayaan. "Jadi kau bisa menghubungiku saat kau butuh bantuan, kan?" Pria itu berkata tulus, disambut anggukan tenang Chen Fan, sebelum ia berjalan sendirian di sepanjang trotoar menuju apotek Tonsian, bertanya pada diri sendiri tentang urusan pengobatan yang belum ia pahami. Sesaat kemudian, Chen Fan berdiri di dapur rumah, menatap 2 kantong belanjaan di lantai dengan tatapan penuh pertimbangan,
seolah segala persiapan telah diarahkan pada misi yang akan datang. Dengan wajah setegas batu dan mata yang memancarkan tekad, Chen Fan berjongkok di dapur rumahnya. Dua kantong belanjaan berisi ramuan misterius terhampar di lantai. Dari atas, simbol lingkaran sihir bercahaya membentuk formasi rumit, menandakan dimulainya ritual yang tak biasa. Mengangkat kedua jarinya, Chen Fan berbisik penuh keyakinan, formasi spirit kondes. Mulai detik itu juga, suasana dapur berubah, seolah-olah kekuatan dunia lain perlahan bangkit dari setiap sudut ruangan. Di tengah lingkaran formasi cahaya yang menyala terang di dalam kafe, Jiang Churan berdiri penuh konsentrasi, jari-jarinya terangkat membentuk segel rahasia. Dengan sorot mata penuh tekad, ia mengumandangkan mantra, Pil Spirit Enhancing, dan seberkas energi emas membuncah dari tangannya, membentuk pil-pil ajaib yang mampu meningkatkan ki, disebut panacea, penawar bagi mereka yang sakit ataupun lemah. Selesai sudah ritual penting ini, sekaligus memperlihatkan bahwa kehadirannya bukan hanya membawa teka-teki, tapi juga keajaiban yang nyata di hadapan para gadis yang menyaksikan terpana. Di tengah remang cahaya hangat kamar pribadinya, Jiang Churan berdiri termangu sambil memegang sebuah kantong hadiah. Dalam benaknya, ia merenungi permulaan hubungannya yang dipenuhi kesalahpahaman. Saat suara tegang Bibi Tang terdengar dari ponselnya, kecemasan menguar, Ran pergi berpesta, dan kini Churan diminta menemani demi ketenangan hati sang bibi. Cahaya lampu dan ketegangan di wajah Churan menjadi saksi atas keputusan penting yang harus diambil malam itu. Dalam remang cahaya kamar pribadinya, Jiang Churan menatap layar ponsel dengan sorot mata penuh tekad. Suara lembutnya menenangkan keresahan Bibi Tang. Ia berjanji, makan malam kali ini takkan lama. Sementara itu, di ruang tamu mewah yang dilingkupi kaca besar dan cahaya pagi, tiga gadis duduk mengelilingi meja bundar. Seruan kaget dan skeptis menggema ketika kabar kehadiran Chen Fan santer terdengar. Suasana tegang terasa di antara mereka, seolah masing-masing tengah menyiapkan hati atas pertemuan yang tak terduga ini. Di tengah suasana santai di kafe terang, dua gadis muda duduk berhadapan, satu dengan ekspresi kesal, satu lagi tersenyum jahil sembari menyesap teh. Di hari ulang tahunnya, gadis berambut pirang mengeluh karena ibunya mengundang Chen Fan, pria yang dijodohkan dengannya, sementara temannya justru penasaran dengan asal-usul dan keluarga Chen Fan. Lewat candaan tajam dan sentuhan kecil di dahi, tawa tipis pun pecah, menunjukkan betapa kehangatan dalam persahabatan kadang muncul di antara kecemburuan dan rasa ingin tahu. Di ruang kafe modern terang, tiga gadis muda berbincang penuh emosi. Ran menyesap teh dengan ekspresi dingin, memperingatkan temannya tentang kesulitan perjodohan tanpa saling pengertian. Sementara Mengmeng merengut dan melemparkan kata-kata sinis soal pria yang tak tampan dan miskin. Ketegangan persahabatan terasa jelas, hingga suasana sejenak berubah saat suara lelaki memanggil, menandakan kehadiran seseorang yang akan membawa babak baru dalam cerita mereka. Di sudut kafe modern yang dipenuhi cahaya matahari, suasana sejenak membeku saat Jiang Churan berdiri di depan meja tiga gadis. Gadis berambut pirang menatapnya tajam, senyum menantang mengembang di bibirnya. Kenapa kau sangat berani? Apa kau ingin pergi ke tempat kami? Apa kau tahu berapa banyak pengagum yang ia miliki di sekolah? Sementara itu, Ran menyesap tehnya dengan tenang, mengamati pertemuan ini dengan tatapan dingin yang penuh perhitungan. Di tengah cahaya lembut kafe modern,
Jiang Churan berdiri kikuk di hadapan 3 gadis. Suara dan sikapnya berusaha menenangkan situasi. "Jangan cemas. Aku kemari hanya untuk makan malam karena diminta oleh Bibi Tang. Aku tidak ada maksud selain itu," ujarnya. Namun duga dan kekhawatiran tetap terpapar di wajah para gadis, terutama saat seruan lantang, "Meng-meng," memecah suasana. Di sudut ruangan, Ranran menyesap teh dengan wajah penuh tekad, memandangi Surong Fei sembari membatin janji untuk melindunginya dari tragedi yang pernah menimpa di kehidupan lampau. Dalam cahaya biru yang temaram di sudut kafe, Ranran menatap Jiang Churan dengan sorot waspada, mempertanyakan mengapa pemuda itu begitu yakin mengenalnya. Jiang Churan, meski gugup, tersenyum percaya diri sembari mengakui keahliannya sebagai peramal. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, ia bisa menebak bahwa Ranran adalah seorang murid seni dan bahkan memprediksi masa depan Ranran di dunia film dan televisi. Keheningan kafe dipenuhi suasana magis, di mana pertukaran kata mereka mengisyaratkan bahwa misteri dan harapan baru tengah menanti di garis takdir. Di ruang tamu mewah yang dipenuhi cahaya pagi, ketegangan melayang tipis di udara tatkala seorang gadis berambut pirang menatap teman-temannya dengan nada setengah takjub. "Kau terkenal di SMA Ivy." "Siapa yang tidak tahu itu?" Suara lain, tegas dan tajam, menimpali bocah dari Sishui. "Kau tidak bisa memenangkan seorang gadis hanya dengan bicara." Sementara itu, seorang gadis berambut hitam memandang penuh selidik, mencoba membaca ketulusan. Hatinya berbisik, "Kupikir dia hanya pembual, tapi bagaimanapun juga dia bicara jujur. Kuharap dia tidak sombong." Chen Fan berdiri percaya diri di tengah ruangan, menantang, "Kau boleh percaya atau tidak." Cahaya pagi menerobos masuk ke ruang tamu mewah, memperlihatkan wajah gadis berambut ungu yang tampak menyimpan rahasia. Ia berpikir dalam hati, menyadari, "Aku baru mengatakannya pada ibuku tadi malam. Aku belum mengatakannya pada siapapun." Di sisi lain ruangan, seorang gadis berambut pirang menatapnya penuh rasa ingin tahu, sementara seorang pemuda berdiri kaku, terdiam. Dia sangat aneh. Dia seperti punya energi magnet. Suasana dipenuhi keheningan tegang, semua menunggu, menyimpan pertanyaan yang tak mampu diucapkan di hadapan yang lain. Di depan sebuah kafe yang ramai, kehebohan tiba-tiba mewarnai pagi ketika seorang gadis berambut pirang melambaikan tangan tinggi-tinggi, memanggil dengan antusias, "Yang Chao, di sini. Ayo. Mari kita mulai pestanya." Tawa dan senyum seolah mencairkan ketegangan sejenak, hingga sosok laki-laki berambut merah muncul dan memeluknya dengan akrab, memanggil sayang. Tetapi di balik sorak-sorai itu, hati berbisik penuh waspada, "Yang Sao. Dia adalah musuh terbesarku di kehidupan sebelumnya." Dan tatapan Ding Chao yang tajam segera menanyakan, "Meng-meng, siapa ini?" Menandai akan terjadinya persilangan rahasia lama dan perasaan yang belum terselesaikan. Di halaman kafe mewah yang rindang, pagi itu diwarnai aura persaingan yang tajam. Yang Chao dengan sikap angkuhnya memperkenalkan diri sebagai pewaris hotel bintang 5, memamerkan silsilah keluarganya di hadapan Chen Fan yang tetap tenang tak bergeming. Sindiran-sindiran halus dan tatapan menantang mengisi udara, seolah menyiapkan duel harga diri dan rahasia lama yang perlahan terkuak di antara mereka. Di halaman depan kafe yang mewah, seorang gadis berambut ungu menatap tajam penuh waspada. Pikirannya terisi peringatan masa lalu tentang betapa berbahayanya berselisih dengan Yang Chao. Tatapannya berubah saat ia melihat senyuman Chao. Ajaran pengalaman lama membuatnya sinis,
menganggap senyum itu sebagai bentuk ketidaktahuan. Dalam kegaduhan pagi yang semarak, kegembiraan mulai terpancar saat kelompok mereka meneriakkan rencana, "Kita akan pergi karaoke dan makan malam. Setelah itu kita akan pergi ke bar. Tidak ada yang boleh pulang sampai tengah malam," mencairkan sesaat suasana tegang dengan euforia kebersamaan. Di halaman depan kafe yang masih berselimut semangat pagi, kelompok Yang Chow meriah mengusulkan petualangan baru ke karaoke bar di distrik urban, penuh gelak tawa dan sedikit kemesraan yang berpadu dengan lampu kota. Chen Fan, berdiri di pinggir keramaian, tenggelam dalam pikirannya sendiri, harus menyembuhkan Wei Bo dan khawatir ibunya cemas, membuatnya terasing dari euforia teman-teman yang bahkan hampir meninggalkannya. Di balik keriaan mereka, konflik pribadi dan persaingan status masih membayangi perjalanan yang mereka mulai bersama. Di tengah hiruk-pikuk kota pagi, kelompok Yang Chow melanjutkan pesta dengan gelakan dan canda, mengolok Chen Fan yang tampak terasing di pinggir keramaian. "Kenapa kau tidak naik taksi saja?" sindir mereka di antara tawa. Namun Chen Fan menahan diri, menyadari sikap mereka yang sengaja memancing masalah. Pikirannya bergolak, memangnya ia takut melawan. Ketika hampir terabaikan, suara lembut dari seorang gadis dari dalam mobil mengundang, "Chen Fan, kemari dan duduklah di sini. Di sini masih bisa," membawa harapan kecil di tengah isolasinya. Di dalam mobil mewah yang melaju pelan di tengah kota, ketegangan memenuhi udara saat seorang gadis berambut ungu dengan suara sinis bertanya, "Apa yang kau lakukan, Nona baik hati?" Sementara itu, gadis berambut pirang menanggapinya dengan tenang, meski terdengar pasrah, sambil berkata ia akan duduk di belakang. Diam-diam, Ranran mengamati percakapan dengan sorot mata penuh kenangan, teringat kebaikan hati seseorang yang telah ia kenal di kehidupan sebelumnya. Mobil mewah melaju cepat menembus jalanan kota, di dalamnya Jiang Churan duduk di kursi depan, memacu kendaraan sambil mengajak rekannya, "Ayo pergi." Tak lama, mereka tiba di sebuah gedung megah bernuansa oriental, karpet merah terbentang, dan para gadis berseragam menyambut mereka ramah, serempak berkata, "Selamat datang." Aura perjalanan yang tegang perlahan berubah menjadi suasana mewah dan penuh harapan akan pertemuan penting di dalam sana. Setelah turun dari mobil mewah, Chow melangkah mantap ke pelataran berkarpet merah, ditemani sahabatnya dan dikelilingi tatapan kagum para penyambut. Dengan suara tegas, ia menuntut aula terbaik dan terbesar, namun ditanggapi sang manajer hotel dengan diplomasi sopan, menawarkan Queen's Hall karena King's Hall telah ditempati klien istimewa. Suasana segera memanas ketika Chow dan pengikutnya menuntut pengakuan atas status mereka sebagai raja, membuat seisi ruangan tercengang, sementara niatan Chow yang tersembunyi mulai terasa di bawah permukaan keanggunan mewah itu. Di tengah lobi hotel megah yang berkilauan, suara tuntutan bergema saat Chow bersikeras meminta aula terbaik, menegaskan keunggulannya dengan penuh keangkuhan. Manajer hotel yang tegas namun sopan berusaha menenangkan suasana, namun ketegangan meledak ketika rekan Chow mendorong manajer dengan marah, menuntut kehadiran bos hotel. Dari kejauhan, gadis berambut abu mengamati dengan cemas, kenapa dia memukulnya? Apa ini tempat untuk membuat masalah? Sementara, suara tenang dari kelompoknya menyarankan untuk pergi dan mencari tempat lain, meninggalkan aura persaingan dan gengsi yang membara di udara. Di tengah kilauan lobi hotel mewah, ketegangan halus menyelimuti sekelompok anak muda. Ranran,
Dengan senyum tenang dan suara penuh percaya diri, menenangkan sahabatnya bahwa bantuan ayahnya selalu tersedia jika ada masalah. Namun, suasana mendadak tegang ketika muncul seseorang yang berusaha membawa Ranran pulang sebelum pesta benar-benar dimulai, membuat sorot mata Ranran berubah tajam, menuntut penjelasan atas niat sebenarnya di balik ajakan tersebut. Di tengah kemewahan lobi, suasana menjadi tegang saat seorang pemuda menuntut agar Ranran pulang, namun Yang Chow dengan tenang memberi keputusan, kau boleh pergi jika kau mau, tapi biarkan si manis Jiang yang memutuskannya. Ranran berdiri di antara Chen Fan dan sahabat-sahabatnya, terlihat ragu namun akhirnya berkata dengan senyum tulus, karena kalian semua ingin hangout, tentu saja aku akan tinggal. Sambil berbalik, ia menegaskan pada sang pengantar, pulanglah dan katakan itu pada ibuku, menandai pilihannya untuk tetap bersama teman-teman di bawah gemerlap lampu dan kilauan malam kota. Di halaman depan kafe mewah yang berkilau oleh lampu pagi, ketegangan memuncak saat seorang gadis pirang memandang tenang namun tegas pada Chen Fan, memintanya pergi. Chen, pergilah. Sahabat dan teman-teman Ranran bertanya-tanya soal sikapnya, sementara Ranran sendiri mengaku tak ingin mengecewakan Meng Meng dan Yang Chow, menegaskan keberpihakannya. Chen Fan berdiri dengan pundak terjatuh, merasa disingkirkan dan dihina, namun tiba-tiba, seulas kejutan tampak di wajahnya saat melihat seseorang datang, menawarkan kesempatan baru di tengah isolasi yang ia rasakan. Suasana di dalam lobi mewah mendadak berubah tegang. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah penuh amarah berdiri di tengah kerumunan, menantang warga sekitar dengan suara lantang, siapa yang memukul manajer lobi. Dari antara mereka, seorang pemuda berambut pirang menjawab dengan santai dan penuh percaya diri, aku, kenapa? Pria tegap itu mengangguk, bagus. Ikut denganku. Bos kami ingin bertemu. Dua penjaga berbadan besar segera menggiring sang pemuda, sementara yang lain memperhatikan dengan waspada di bawah gemerlap lampu dan atap megah, seolah menanti babak baru dalam perseteruan yang mulai memanas. Di bawah kilau lampu kristal lobi kafe mewah, suasana berubah panas saat dua bodyguard tegap menggiring pemuda pirang yang berontak sambil berteriak, berhenti. Mau apa kau? Apa kau tahu siapa aku? Namun, tanpa gentar, pria berotot besar dan temannya mendekat dan berkata tenang, hei Bung, mari kita bicara. Ketegangan memuncak ketika sang bodyguard menegaskan, beraninya kau buat masalah dengan bos kami. Dia meminta untuk membawamu menemuinya, diikuti persetujuan sinis, menandakan babak baru pertarungan pengaruh telah dimulai. Di bawah gemerlap lampu kristal lobi mewah, kegelisahan kian terasa. Para sahabat mulai panik, ingin menelpon keluarga, namun kakak Chow menenangkan mereka, jangan cemas, kita belum perlu menelpon mereka. Sementara itu, bisik-bisik tentang koneksi ayah Chow sedikit meredakan kekhawatiran, dan di kejauhan seseorang menyimpan rasa penasaran bagaimana masalah ini akan diselesaikan. Di tengah kemewahan King's Hall yang bercahaya, dua sosok misterius telah menanti di sofa megah, seorang pria dengan senyum percaya diri dan seorang wanita anggun berambut merah, menatap kedatangan rombongan baru. Dengan langkah berani, seorang pemuda bertopi merah menyapa, hei, Tuan. Kami ingin memakai King's Hall malam ini. Sang pria yang tampak berkuasa menajamkan pandangannya dan menjawab penuh selidik, ya. Siapa kau? Suasana menjadi tegang, seolah tiap helaan napas bisa memicu pertikaian baru di bawah cahaya kristal yang menggantung tinggi.
dari perjalanan kita di part kali ini, para kultivator. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Bagaimana pendapat kalian tentang Chen Fan yang kembali di kehidupan masa lalunya? Tuliskan teori dan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi di sana. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan perjalanan kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi.